Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mulai, tolong kameranya di-on-kan semua dong. Ya, saya gini kan on semua kelihatan jadinya. Kita baru pertama ketemu ya, Anda masih semester 2. Kelihatan Wildan, Yolanda, Raffi, Ilham, Risa, Eko, Risma belum aktif kameranya. Lanjut lagi, Noval, Arda, Besar. Pak, saya ingin Pak ke kamar mandi dulu, Pak. Kenapa? Ke kamar mandi dulu, Pak. Oh iya, wah ini di kamar mandi. Jangan disorot kamera hidup, bahaya. Enggak, Pak, ini buat jaga-jaga. Oh, mau jagain apa? Waduh, bahaya. Takut dia absen, saya bawa HP jadinya. Oh, absen belakangan. Kan baru pertama nih. Oke ya. Kita ketemu di semester ini dengan mata kuliah sistem basis data. Ya kan? Kita baru ketemu ya, Anda baru semester 2. Udah 1 tahun ini Anda kuliah di Ubara tapi belum pernah ketemu di kelas ya. Belum pernah ngelihat kelas bahkan mungkin. Ya, karena dari pertama masuk sudah online, tapi insya Allah minggu depan, pertemuan ketiga itu mulai akan ada tatap muka terbatas. Saya nggak tahu mata kuliah ini dapat atau tidak untuk mata kuliah terbatas. Ya, jadi gantian. Ini masuk, fakultas ini masuk, nanti fakultas lain libur. Kita tuh kebagian untuk informatika, kebagian di pertemuan ketiga, 5 dan 7. Ini pra UTS. Jadi 3, 5, 7 pra UTS. Tetapi perkuliahan kita, meskipun kita lakukan secara online, kita akan tetap lakukan, insya Allah kita akan tetap lakukan secara online pula, tidak menggunakan fasilitas yang lain. Karena ini mata kuliah ada beberapa yang butuh pengertian yang lebih detail. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah teori. Ya, mata kuliah ini adalah mata kuliah teori yang merupakan prasyarat dari mata kuliah kelanjutannya, yaitu perancangan basis data. Kalau kita sekarang namanya adalah sistem basis data. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah untuk prasyarat di perancangan basis data. Tujuan dari mata kuliah ini adalah kita akan membentuk sebuah basis data yang normal. Ya, nanti ini sekilas saya jelaskan dulu. Jadi kita akan membentuk sebuah basis data yang normal. Apa yang dikatakan normal? Yang dikatakan normal adalah basis data yang tidak memiliki data ganda. Ya, jadi kita membentuknya bagaimana? Itu ada di mata kuliah ini. Nanti prakteknya ada di mata kuliah selanjutnya, yaitu perancangan basis data. Ada di mata kuliah di perancangan basis data. Prakteknya mudah-mudahan kita bisa dapat yang bagus lah untuk prakteknya, karena kita butuh register ya. Apa itu yang bagus? Kita mungkin praktek bisa pakai Oracle, tapi kalau kampus belum bekerja sama dengan Oracle, maka kita pakainya mungkin MySQL yang gratisan sajalah. Ya, Pak, saya punya SQL server. Nah, silakan nanti disepakati aja dengan dosen selanjutnya. Ya, jadi kalau mata kuliah ini tidak mengacu kepada aplikasi apapun mengenai sistem,
aplikasi database, baik itu apa namanya ya, akses kayak ya, atau MySQL, SQL Server, Oracle, Postgre, gitu, dan lain sebagainya, kita tidak mengacu ke sana. Yang kita acu adalah, atau yang kita tujuan kita adalah membuat sebuah basis data yang normal. Karena mata kuliah kita adalah mata kuliah teori, maka kita butuh pengertian. Ya, maksudnya bukan pengertian Anda dengan saya, tapi pengertian Anda dengan materi yang akan saya sampaikan. Ya, itu ada beberapa. Yang pertama kita akan bahas mengenai apa namanya ya, filosofi dari sebuah data. Kemudian kita juga akan bicara mengenai entitas relationship diagram. Ya, kemudian terakhir saya akan bicara masalah normalisasi basis data. Ini yang akan kita bahas. Kayak bahasan cuma sedikit, tapi nanti butuh banyak latihan. Ya, jadi banyak sekali basis data yang kalau saya lihat di Ubara pun basis datanya, saya lihat basis data tidak normal. Ya, karena kita punya satu server, tapi ternyata koneksi antara mahasiswa dengan prodi, atau prodi dia mengupload sebuah apa ya, semacam info atau data, itu butuh validasi ya, gitu kan ya. Harusnya nggak perlu. Oke ya. Itu sekilas mengenai apa yang akan kita, atau tujuan dari sistem basis data, dan apa yang akan kita pelajari di dalam sebuah basis data. Saya akan share sedikit mengenai apa namanya ya, kesepakatan kita dulu ya. Kesepakatan kita dulu mengenai perkuliahan selama 1 semester ini. Kelihatan ya slide saya? Halo? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak, kelihatan, Pak. Oke. Kita perkuliahan perdana. Nah, sebelumnya saya tidak menyebutkan nama mata kuliahnya karena ini umum. Semester ini saya megang 3 mata kuliah dengan 5 kelas untuk Ubara ya. Oke. Saya kenalkan dulu profil dari saya. Ya, nama saya sesuai dengan di KRS yang sudah Anda pilih ya. Jadi KRS sebenarnya paket, tapi ternyata semester 2 itu masih boleh milih, masih banyak yang milih ke kelas lain gitu loh. Ya, nggak apa-apa. Jadi nama saya adalah Imadi Prayitno, S1 S2-nya saya linier, Skom Mkom. Nanti Anda juga insya Allah kalau lulus nanti Anda akan bergelar Skom, Sarjana Komputer. Tidak seperti kakak kelas Anda yang 2 atau 3 tahun lalu itu masih gelarnya di belakangnya masih ST. Karena informatika pada saat itu bergabung dengan fakultas teknik ya. Jadi kalau fakultas teknik itu apa namanya, gelarnya adalah ST ya. Pekerjaan saya utamanya adalah dosen tetap di Fasilkom ya. Saya tidak termasuk di dalam struktural, jadi saya hanya murni sebagai dosen tetap di Fasilkom ya. Dosen tetapnya di Ubara, saya home base saya di Ubara, tapi saya juga mengajar di beberapa tempat, meskipun 1 tahun atau 1 semester kemarin ya, terakhir 1 semester kemarin, ternyata semuanya di off, jadi menggunakan, termasuk Ubara, tidak menggunakan dosen tidak tetap. Ya, saya juga ngajar di beberapa tempat, dan saya juga terdaftar sebagai dosen tidak tetap di beberapa tempat. Seperti di Bina Insani saya ngajar, di Bani Saleh saya ngajar, kemudian semester lalu saya dapat di Unsada, Universitas Dharma Persada di Pondokopi, dapat 1 kelas di sana. Kemudian saya ngajar lagi di Kelapa Gading, 1 kampus
sekretaris ya. Saya ngajar sekretaris, tapi bidangnya adalah automatization. Jadi yang diajarin adalah bagaimana kita office ya, kemudian menggabungkan office gitu aja. Jadi mereka juga butuh dosen-dosen IT. Kemudian saya juga bekerja di salah satu konsultan IT ya, salah satu konsultan IT di Bilangan Kuningan sana, di gedung Cyber 2 ya, kantor saya di gedung Cyber 2 sebagai tenaga auditor freelance ya. Jadi saya auditor IT, tapi freelance, saya tidak bergabung ke perusahaan itu, tapi kalau saya dibutuhkan saya akan mengaudit perusahaan ya, untuk di bidang IT. Spesialisasi saya ada di ISO 20000, ISO 27001, ISO 38500. Kalau ISO 20000 tentang service management, jadi bagaimana penggunaan IT-nya, bagaimana menggunakan aplikasinya, itu yang kita audit. Kemudian ISO 27001 yang saya audit adalah mengenai keamanan informasinya. Jadi bagaimana data itu benar-benar aman, saya audit. Kemudian lagi adalah 38500, itu mengenai risk management dan business continuity. Itu yang diaudit adalah apabila terjadi disaster, gangguan terhadap IT, kemudian apa yang harus dilakukan itu diaudit. Jadi kalau perusahaan-perusahaan itu akan melakukan go public atau go internasional, wajib ada aturan Deprindak dan Kemeninfo-nya, itu wajib ada audit-audit itu. Yang saya mengaudit di sana. Ya. Semester ini untuk Ubara saya mengampu 5 kelas dengan 3 mata kuliah. Yang pertama adalah teori bahasa dan otomata yang saya laksanakan kemarin hari Senin jam 8. Kemudian hari ini ada 2 kelas sistem basis data. Jadi setelah Anda ini ada 1 kelas lagi. Kemudian hari Kamis dan Jumat saya memberikan materi mengenai riset teknologi informasi. Sejujurnya saya lebih suka dikatakan bukan mengajar, ya, jujur suka dikatakan tidak mengajar, tapi saya sebagai moderator dari sebuah mata kuliah, jadi koordinator dan moderator dari himpunan kelas, ya, untuk menyampaikan bahasan yang saya ampu. Ya, kenapa saya seperti itu lebih suka? Karena saya lebih suka kelas itu adalah kelas interaktif, kelasnya aktif. Saya paling suka dengan kelas yang aktif dibanding kelas yang hanya berpatokan kepada arahan saya saja. Ya, biasanya kalau kelas interaktif, kelas yang aktif itu biasanya lebih masuk ke pikiran kita untuk menjelaskan materi-materi yang akan saya arahkan. Biasanya seperti itu. Ya. Dan itu kewajiban Anda pula untuk mencari materinya. Ya. Saya akan memberikan PPT-nya sebagian, tidak seluruhnya PPT ya, atau PowerPoint nanti. Saya akan memberikan sebagian, tapi selebihnya alangkah baiknya Anda googling. Jadi tiap hari Anda googling untuk melengkapi materi yang saya sampaikan. Ya, banyak sekali materinya sebenarnya. Ya, cukup dengan googling pun di materi itu banyak. Nanti pertemuan ke depannya kita diskusi dari materi sebelumnya atau materi yang pada saat saya sampaikan juga boleh. Ya.
Ini adalah sekilas profil saya, ya. Kalau umpamanya Anda ingin berdiskusi, pertanyaan sekarang adalah, boleh nggak saya diskusi di luar jam perkuliahan? Silahkan. Ya, saya tidak menutup kemungkinan untuk membuka forum diskusi. Kita jam 8 sampai jam 10.30 ya, harusnya mata kuliah jam 10.30, tapi ternyata mungkin di hari Kamis, kalau saya lagi tidak ada kesibukan, ya kita buka, mungkin Anda juga ada waktu, ada beberapa orang, kita buka Google Meet di situ, baru kita diskusikan, itu silahkan. Atau kalau kebetulan Anda bertanya, Pak hari ini ke kampus nggak? Mungkin saya ke kampus, ya silahkan Anda ketemu saya. Tapi sejujurnya kalau kita ke kampus, karena saya tidak struktural, ya saya cuma mampir gitu ya. Saya juga mampir, dan itu ketemunya di pagi hari biasanya. Karena seperti sekarang nih, kebetulan hari Rabu memang saya spend untuk tidak melakukan kegiatan apapun sampai siang hari, kecuali saya ada di kelas ini, dan kelas selanjutnya saya tidak kemana-mana. Tapi biasanya kayak hari Senin itu saya senang kemarin, karena saya sedang menangani sebuah perusahaan di Bilangan Alam Sutra Tangerang. Saya selesai kasih pembukaan, kemudian saya berangkat ke Tangerang. Ya, kemarin Selasa juga saya ketemu sama dosen, harus menyerahkan laporan juga ke prodi. Selesai, saya langsung ke Tangerang. Jadi saya tidak terlalu lama atau berlama-lama di Tangerang, karena saya ada klien di Alam Sutra. Ya, kebetulan lagi dapat satu, tapi insya Allah saya habis Lebaran katanya nambah satu lagi. Ya, tapi jangan minta kalau diskusi jangan minta hari Sabtu Minggu ya. Jangan hari Sabtu Minggu, karena hari Sabtu Minggu. Bentar ya, bentar. Bentar. Halo. Bentar. Oh, ini. Sorry ya. Ya. Oke. Jadi kalau mau ketemu saya silahkan. Tapi jangan hari Sabtu Minggu ya. Hari Sabtu Minggu saya pasti menyelesaikan proyek saya untuk persiapan minggu depannya. Ya. Oke, kita lakukan kontrak, kemudian materi selanjutnya adalah kita kontrak perkuliahan, ya. Pada prinsipnya, karena sesuai dengan arahan rektor, kemudian para warek, kemudian dekan, wadek, dan prodi terakhir, prinsipnya kita akan lakukan perkuliahan ini sesuai dengan jadwal. Artinya dari hari Rabu, kemudian di hari Rabu jam 8. Prinsipnya, tapi tidak menutup kemungkinan saya berhalangan, kemudian Anda juga ada waktu, maunya gitu, saya ubah jadi Rabu siang, ya nggak masalah, pokoknya Pak kita ada kegiatan mahasiswa, maunya gitu, minta ganti hari ya boleh aja, karena bisa jadi saya juga akan berhalangan gitu loh. Saya minta jadwalnya dirubah, Anda cari waktunya, oke saya bisa, Anda bisa, ya silakan. Kemudian prinsipnya juga dilakukan secara daring. Ya, daring itu bisa dilakukan dengan menggunakan Google Meet ataupun YouTube. Ya, tapi prinsipnya saya akan menggunakan Google Meet. Ya, saya tidak memiliki akun Zoom. Ya, saya tidak memiliki akun Zoom, karena kalau beli akun Zoom ternyata bulanan ya, bayarnya. Lebih baik saya pakai yang free sajalah, ya. Toh kampus juga sudah membayar Google Meet, ya, untuk Google Meet saya, ya.
Bedain berbayar atau tidak Google Meet ya, saya bisa recording sebenarnya. Ya, jadi yang dilakukan adalah dengan menggunakan Google Meet. Sekali lagi tadi saya juga di depan, karena kita butuh mata kuliah ini butuh banyak pengertian, maka kita akan sering-sering ya, bahkan mungkin bisa 100% saya lakukan secara online, pakai Google Meet. Ya. Kemudian nanti materi akan saya berikan, ya. Perkuliahan ini juga saya akan mengikuti aturan yang ada di kampus. Ya. Jadi aturan yang kampus adalah harus ada perkuliahan, kemudian perkuliahan itu harus di absen atau di presensi, kemudian ada tugas dan ada UTS. UTS 2S. Ya, ada tugas, ada presensi, ada tugas, UTS dan UAS. Dan prosentasenya saya mengikuti aturan yang ada di kampus, yaitu 20% presensi, kemudian 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Itu akan saya ikuti. Hasil akhirnya nanti akan dikeluarkan oleh sistem. Ya. Tugas UTS, UAS termasuk materinya akan saya upload dan akan saya download melalui e-learning. Ya. Prinsipnya saya akan lakukan e-learning. Silakan Anda searching di e-learning nama saya, kemudian Anda cari kelasnya, kemudian Anda enroll. Ya, itu di e-learning. Ya, apabila e-learning bermasalah, saya akan segera bikinkan Google Classroom. Terkadang e-learning bermasalah, apalagi kalau sudah pemakaiannya bersama UTS UAS gitu ya. UTS UAS bersamaan, nah itu jadi masalah biasanya e-learning. Ya, maka saya akan segera beralih ke Google Classroom. Saya belum bisa menyebutkan code dari Google Classroom kita nanti pada saat dibutuhkan. Tetapi prinsipnya adalah saya menggunakan e-learning karena akreditasi yang diakui adalah akreditasi yang melalui e-learning kampus. Ya, maka saya wajib menggunakan e-learning. Ya, e-learning.ubarajaya.ac.id. Ya, silakan Anda nanti di-download, di login di situ. Anda sudah tahu kan, Pak, itu pakai apa ya, NPM, dan passwordnya dasarnya adalah NPM juga, tapi kadang-kadang sudah dirubah. Tapi saya minta untuk menggunakan e-learning dilakukan secara pribadi, karena saya sering menemukan e-learning itu passwordnya dikasihkan ke teman gitu ya. Supaya apa? Supaya kalau saya berhalangan, teman saya bisa menguploadkan dan tugasnya dibuatin teman ya, janganlah gitu ya. Itu e-learning kita kalau ada tugas ya. Materi juga saya upload di e-learning. Ya. E-learning sudah ada, cuman dashboardnya belum saya masukin. Oke. Presensi akan saya gunakan ada dua hal. Yang pertama, apabila kita lakukan melalui Google Meet, maka presensi akan saya lakukan berdasarkan yang hadir di Google Meet. Tetapi kalau saya memberikannya itu berupa tugas, maka presensi akan saya dasarkan adalah berdasarkan tugas yang terupload ke e-learning. Tentunya sesuai dengan batas waktunya. Jadi umpamanya batas waktunya dan jam 8, kemudian saya batasi sampai jam 11. Ya udah, yang sebelum jam 11 itulah yang akan saya presensi.
Kalau lebih dari jam 11 gimana ya, pasti ditolak oleh sistem. Yang menolak bukan saya, menolak oleh sistem. Ya. Dan tidak ada pengiriman susulan, baik itu UTS, UAS, ataupun tugas. Ya, biasanya mahasiswa gitu, Pak, saya berhalangan, wifi saya rusak. Ya, itu kan ada yang rusak gitu loh. Silakan cari alternatif lain supaya pada saat sebelumnya waktu habis itu tugas-tugas UTS UAS sudah terkirim. Dan saya tidak memperkenankan Anda mengirim keluar e-learning, apalagi ke WA. Ya, Pak, saya nggak bisa ngirim, Pak, saya ke WA saja. Ya enggak, maaf. Saya tidak menerima kiriman ke WA. Ya, atau ke email. Saya nggak mau. Semua tugas UTS dan UAS itu wajib di upload ke e-learning. Ya. Yang tidak kalah pentingnya adalah semua komunikasi kita yang berhubungan dengan mata kuliah ini wajib dan hanya dilakukan via WhatsApp group. Ya. Jadi tidak boleh Anda menggunakan, saya tidak mau dan tidak boleh Anda melakukan japri ataupun ada istilahnya japri atau istilahnya wapri saya. Ya. Ini yang saya tentukan. Ya. Khusus izin tidak masuk mata kuliah itu apabila Anda terjadi seperti sakit. Anda harus bisa menunjukkan bahwa Anda sakit. Serah kemana caranya. Kalau sudah pilek ya jangan, masih bisa kok. Jujur sekarang saya juga lagi sakit tenggorokan, tapi tadi saya minum obat dulu, pagi-pagi saya bangun, sarapan, minum jahe, gitu ya. Tadi mau buka ini, saya minum obat dulu. Alhamdulillah sekarang batuk dan saya sekarang dekat dengan minuman. Kalau batuk ya, saya tinggal minum. Ya, jadi seperti itu. Kemudian izin lagi apabila khususnya orang tua Anda juga sakit. Ya, saya tidak wajib, apalagi kalau ibu yang sakit. Ya, ibu Anda sakit, tapi jangan bilang orang tua saya sakit tapi ternyata nggak sakit atau kualat. No. Jangan ya. Tapi kalau orang tua Anda benar-benar sakit, saya izinkan untuk Anda izin tidak mata kuliah, maka di presensi saya akan masukkan sebagai izin. Tetapi alasan apapun, kalau dilakukan di luar yang tadi, maka kalau Anda tidak hadir atau Anda tidak mengupload tugas, maka saya anggap sebagai alfa. Dan harus Anda ingat bahwa minimal presensi yang terdaftar Anda harus minimal adalah 75%. Alias Anda diperkenankan untuk tidak hadir sebanyak 3 kali kalau nggak salah ya. 15 dibagi 4 berapa ya? Sekitar 3 atau 4 ya. Kurang dari itu, meskipun Anda ikut UTS, meskipun Anda ikut UAS, UTS-nya bagus, UAS-nya bagus, tapi presensinya kurang dari 75%, otomatis oleh sistem Anda akan diberi nilai E. Ya. Ini sistem yang menentukan. Termasuk UTS, hati-hati kebanyakan nih UTS.
ya nggak ikut, nah itu bahaya deh, gitu loh ya. Kalau masalah nggak ikutnya gara-gara pembayaran, ya kalau pembayaran saya angkat tangan deh, ya. Kalau masalah pembayaran itu angkat tangan. Oke, kira-kira ini yang saya usulkan untuk perjalanan perkuliahan kita. Oke, selanjutnya dari Anda. Adakah yang ingin didiskusikan mengenai kontrak perkuliahan kali ini? Adakah? Ada yang mau didiskusikan mengenai kontrak perkuliahan tadi? Wah, ini kebiasaan mahasiswa nih kalau ditanya ada yang perlu didiskusikan pada diem. Tidak, Pak. Nanti begitu dapat keluarnya D, baru, Pak saya kok dapat D ya? Nah, jangan gitu dong. Pak mau nanya. B. Berarti kalau misalnya tugas itu harus standby di Aduh, e-learning Tata, ya, Pak? kameranya kemana tuh? Koneksi saya lagi jelek, Pak. Hah? Ya tadi loading doang. Buat buka kamera Oh nggak gitu, bisa. ya udah. Ya, Iya, buat kenapa e-learning Tata? berarti kita harus terus standby. Buat tugas berarti kita harus standby di e-learning ya, Pak? Yang pertama yang harus dilakukan adalah kalau ada tugas ya, Anda buka e-learning, di situ akan ketemu tugasnya, Anda kerjakan, Anda perhatikan due date-nya, batas waktunya, kemudian Anda upload sesuai dengan batas waktunya. Nggak harus standby. Jadi kalau saya bilang, ini ada tugas, atau setiap pertemuan Anda cek dulu aja e-learning-nya. Ya, saya cek bisa e-learning tugas itu bisa saya berikan di awal, bisa saya berikan di akhir. Saya jelaskan dulu baru ada tugas. Kalau di akhir biasanya saya ngomong, tapi kalau di awal saya nggak ngomong biasanya. Gitu. Jadi tugas itu soalnya ada di e-learning dan di-upload juga melalui e-learning sesuai dengan batas waktunya. Berapa banyak, berapa lama e-learning waktunya, saya akan sesuaikan dengan soal. Ya, saya sesuaikan dengan soal. Soalnya ringan ya, mungkin hanya 2 jam. Tapi kalau berat, itu ya mungkin bisa 4 jam, 5 jam, atau 6 jam bahkan ya. Tuh, saya sesuaikan aja nanti. Tapi yang jelas, kalau saya ngirimnya hanya tugas, berarti presensi yang saya lakukan berdasarkan tugas yang terupload. Tapi kalau Google Meet seperti ini, maka saya akan ambilnya melalui yang hadir hari ini. Oke, gitu. Ngerti ya, Tata? Oh iya, Pak. Ya ngerti, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, lainnya? Indra, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Rinaldi? Tidak, Pak. Oksana. Oksana ya itu ya? Iya, Pak. Oh. Nama kamu memang Oksana? Fedorova? Iya, Pak. Wow. Orang Venezuela apa Meksiko? Eko Fani? Ada yang mau didiskusikan? Nggak ada, Pak. Cukup buat saya. Rifki? Nggak ada, Pak. Virga? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sampling aja nih.
Yolanda? Ada yang perlu didiskusikan? Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya mau coba presensi sambil kenalan. Oh, tadi cuma nama doang. Hari ini tanggal 9 ya. Perkuliahan. Oke, saya presensi satu-satu, saya panggil satu-satu. Ahmad Bayu. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, bentar, saya settingnya beda biar ketahuan. Tata letak yang sorotan. Ahmad Bayu. Waduh. Arda Zera. Hadir, Pak. Sorry, Ahmad Bayu dulu dari SMK. SMA, Pak. Man 1. Man 1 Kota Bekasi. Oh, Man 1. Oke. Arda Hadir, dari Pak. mana dulu? Dari SMA. SMA. SMA mana? Jurusan IPS. Lah, masuk IPS masuk sini. Iya. Ya. Kenapa nggak ngambil ekonomi? Bosen ngelihat IPS. Iya, Pak. Arfi Al-Kahfi. Iya Pak, saya Pak. Waduh, kameranya mana Arfi? Nah, dulu dari mana? SMK Pak, SMK mana? Bina Siswa Utama Binas. Di mana tuh? di Harapan Baru, Bekasi Barat. Oh, oke. Azhar Asnandi. Hadir, Pak. Dulu dari mana? SMK. SMK SMA. Gelora. SMK. SMK Gelora di mana tuh? Daerah sini Keranji nih ya? Yang Wisma Asri, Pak, yang gedung B-nya. Oh, Gedung B-nya. Dava Erdiansyah. Hadir, Pak. Dulu dari SMA, SMK, atau TK? Dari SMA, Pak. SMA mana? SMA 3 Babelan. IPA, IPS. IPA saya. IPA. Deril. Deril. Hadir Pak, Dulu dari mana? dari SMK Pak, SMK mana? SMK THB. THB. Pondok Ungu ya? Iya, deket situ. Eko Fani. Hadir, Pak. Dari mana dulu? SMK. SMK mana? Yadika 13. Yadika 13. Mana tuh? Yadika itu di Tambun Utara. Bumi Lestari ke sana ya? Iya, dekat jalan lah. Kalau Bumi Lestari kan udah lewat, Pak. Iya. Evita. Hadir, Pak. Yes. Dari mana dulu? Seman 1 Cikarang Timur, Pak. Cikarang Timur. Fadila. Kenapa Muhammad Fadila? Horizon. Fadila Nur? Nggak ada. Fauzan Naufaldi?
Hadir Pak. Fauzan? Dulu apa? SMK Pak. SMK mana? Karya Guna 2 Pak. Karya Guna KG2. Iya Pak, KG2. KG2 Pak Imis ya? Iya Pak Imis Pak. Capsek ya. Kamu siapa? Fauzan ya? Iya Pak. Oke. Febri? Hadir Pak, Dulu dari mana? dari SMK Pak. Mana? SMK Bina Mandiri Pak, Bekasi. Ibni Hoirul? Ibni? Ada. Ilham Maulana? Hadir Pak. Dulu dari mana? Dari Manlapan Pak. Jakarta. Man 8. Indra? Hadir Pak. Dulu dari mana? Dari SMA 15 Bekasi. 15 Bekasi. Ya. Harapan Indah ya? Yang dekat ini apa perbatasan Bekasi sama Cilengsi. Oh. Di Bandar Harapan Gebang, Indah Pak. apa ya? 14 kali ya? Iya kali. Nggak tahu saya. Januar? Hadir Pak. Dari mana dulu? Dari SMK Pak. SMK mana? SMK IT Nurul Kolbi. Apa? SMK IT SMK? Di mana tuh? di dekat Pondok Ungu Pak. Dulu prodinya apa? TKJ. TKJ. Muhammad Fadilah, ini ada tadi. Muhammad Fadilah ada ya? Mic-nya Padil ya Mic-nya Pak. kemana? Febri ini. Muhammad Fadilah, mic-nya mati. Iya itu Pak, dia nulis di komen. Iya. Muhammad Rahmat, Saya Pak. dari mana dulu? Dari SMK PGI 11 Jakarta. Oh, Jakarta. Naufal, Saya Pak, dulu apa? SMA Pak, IPS. Waduh. Nizar? Nizar bagus? Nggak ada. Oksana? Hadir Pak, Dulu dari mana Oksana? SMK Pak, SMK apa? Mutiara 17 Agustus yang di Asri. Tetangga. Tetangga sini ya? Iya, Rumah kamu di sini? iya, dekat di PGH Babelan. Yalah. Banyak sih yang dari sana juga ke sini. Raffi, Kafi. Raffi, Kafi. Hadir Pak. Hadir. Dari mana dulu? SMK Pak. Hah? SMK. SMK mana? Telkom. Tele Sandi. Ya. Wali kelasnya siapa dulu? TKJ kamu, TKJ berapa? Iya. Kelasnya. TKJ berapa? Gaji 4. Wali kelasnya siapa? Bu Monik Pak. Oh, Bu Monik. Oke. Rumah kamu di mana tuh? Jalan Mutiara Gading 2 Pak. Wah, jauh. Iya. Oke. Pak Guru masih kelas itu di Capsek itu ya? Iya Pak, Capsek dia.
Kamu kalau bandel saya laporin ke Pak Doto kamu. Aduh. Ini anak tulisanin. Kamu nggak botak? Udah lulus, Pak. Udah lulus. Lepas gitu ya. Iya, Pak. Tuh SMK satu-satunya SMK yang botak tuh Telesandi itu. Renal, kamu siapa? Raffi. Oh, Renaldi? Hadir, Pak. Dari mana dulu? SMK, Pak. Mana? SMK 13 Kota Bekasi, Pak. Renanda? Dari mana? Rian? Hadir, Pak. Dari mana dulu? Taruna Bangsa. SMK? Iya. Taruna Bangsa. Pak Dadang ya? Iya, Pak Dadang. Lagi umroh dia. Telepon aja Pak Dadang, Pak. Titip ontak gitu loh. Lagi umroh dia. Risa? Hadir, Pak. Risa? Dari mana kamu? Dari SMA 7 Tambun Selatan. SMA 7. Rizky? Hadir, Pak. Dulu mana? SMK, Pak. SMK mana? 11 Bekasi. Tama Zawa? Hadir, Pak. Dulu dari mana? Dari MA Falak Bogor, Pak. Tata Arya? Tadi udah ya. Dari mana Tata? Dari SMK Bina Prestasi, Pak. Bina Prestasi Lambang Sari. Iya, Pak. Oh. Pak Catur masih di sana? Masih, Pak. Masih diajar sama dia juga TKJ. Oh, kamu bandel laporin Pak Catur. Jangan, Pak. Saya udah lulus, Pak. Biarin aja, suruh balik. Taufik? Hadir, Pak. Itu dari mana? SMK Tridaya Bekasi, Pak. Tridaya. Mana tuh Tridaya? Tambun Selatan. Oh iya, benar. Dirga? Hadir, Pak. Dari mana dulu? SMK Taruna Bangsa. Waduh, ada 2 di sini. Anaknya Pak Dadang. Tapi saya nggak kenal tuh satu. Beda jurusan. Lah, kemana? Saya Kamu yang kurang pergaulan apa kemana nih? Nggak tahu dah. Jedija? Hadir, Pak. Jedija Solomo Zebua. Dari Papua ya? Dari Sumatera Utara, Pak. Nah? Zebuanya Sumatera Utara. Dari Nias, Pak. Itu marga. Oh, Niasmar. Yolanda? Hadir, Pak. Dari mana dulu, Yolanda? Dari Seman 1 Cikarang Utara. Oke. Dulu hasilnya. Udah cek kehadirannya. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa saya nanyain ke masalah saya kan itu? Supaya kita atau saya khususnya, Bapak. Supaya saya, halo, kenapa? Pak. Halo. Saya belum absen, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga belum, Pak. Masa? Saya juga belum, Pak. Kok lewat? Ahmad Bayu, Arda, Arfi, Asar, Dava, Deril, Ekovani, Evita.
Fadilah Nur ada. Fauzan, Febri, Ibni, Ilham, Indra, Yanwar, Muhammad Fadilah, Muhammad Rahmat, Naufal, Nizar bagus. Nggak ada. Oksana, Raffi Kafi, Renaldi, Renanda, Rian Damara, Rian Satria ada? Ada Pak. Rian Satria? Iya saya Pak. Oh, kelewat. Namanya sama sih. Rifki Yamdani? Saya Pak, hadir. Risa Yali? Hadir, Pak. Risma? Hadir, Rizky, Pak. Samara, Tata, Taufik, Virga, Wildan, Yedija, Yolanda. Ada lagi? Udah akan lengkap kan? Update. Wildan Pak, ada Pak. Hah? Wildan? Iya, Wildan. Wildan. Udah kan tadi? Oke ya. Jadi saya sampaikan tadi, saya tanyakan asalnya mana di sini supaya bisa saling, saya pertama bisa mengarahkan, yang kedua adalah bisa saling memberikan infonya, ya. Terutama yang jujur ya, yang dari IPS pasti belum pernah belajar basis data, pasti. Yang SMA dari IPS, SMA, IPA pun belum tentu sekolahnya memberikan materi tentang basis data atau TIK-nya, mata pelajar TIK itu belajar basis data belum tentu. Kemudian yang jelas juga yang belum pernah nyenggol tentang mengenai basis data yang itu berasal dari MAN. Ya, itu belum tentu. Tinggal kita lihat yang dari SMK. Nah, kalau SMK-nya dia berasal dari TKJ, dia diberikan hanya sedikit aja. Hanya sedikit. Tapi kalau dia berasal dari RPL, pasti sudah belajar mengenai basis data. Kalau SMK-nya dari multimedia, ya belum juga. Apalagi SMK-nya yang berasal dari akuntansi dan lain sebagainya, itu yang pasti belum belajar mengenai basis data. Tujuan saya adalah di sini agar saya lebih bisa mengarahkan dan Anda juga mengerti, oh teman saya ternyata berasal dari SMA ataupun berasal dari MAN ataupun yang lain, berarti butuh diskusi. Yang berasal dari MAN, SMK, Anda sudah mengetahui, oh ini teman saya berasal dari SMK, mungkin Anda juga bisa belajar dari yang bersangkutan yang dari SMK. Dulu belajar nggak? Gitu loh. Jadi kita bisa saling bertukar informasi kalau kita tahu asalnya. Ya, kalau kita nggak tahu, teman saya nggak tahu ya, kayak tadi sama-sama Tunas Taruna Bangsa, tapi saya nggak kenal sebelahnya, itu bahaya itu. Ya, jangan sampai nggak tahu gitu loh. Ya, jangan sampai nggak tahu asalnya supaya kita bisa saling belajar bisa dimulai dari pertama kali menerima materi sampai dengan sebelum UTS, kemudian juga sebelum UAS. Jangan berdiskusi pada saat UTS ataupun UAS. Ya, kuliah itu yang paling diharamkan adalah plagiatisme. Plagiat.
Asal kalian tahu, saya semester ini kemarin setelah UAS saya membatalkan. Jadi sebelum sidang skripsi saya sudah batalkan skripsinya. Gara-garanya dia melakukan plagiat. Katanya sudah dicek plagiat pakai exchequer, tapi ternyata saya menemukan dia melakukan plagiatisme. Jadi exchequernya dia dipalsukan. Karena setiap mahasiswa yang akan sidang sama saya, baik itu bimbingan sama saya, pasti saya cek plagiatismenya, saya cek mandiri oleh saya. Saya cek lagi. Kalau antara punya dia, katanya nyebutin cuma 20% atau 15% kesamaan dengan yang lain, ternyata punya saya 60%, ya yang saya pakai adalah yang 60%. Karena saya murni ngecek mungkin mahasiswa yang dia melakukan copy paste terhadap hasil dari plagiatisme. Bukan copy paste saja, tapi dia copy paste edit. Nah, kalau saya hanya murni dapat. Jadi kemarin saya membatalkan 3. Ya, jadi yang paling diharamkan adalah kalau perkuliahan begini adalah plagiatif. Kalau saya menulis jurnal, saya melakukan penelitian, yang paling tidak boleh adalah saya melakukan plagiat. Kalau saya melakukan plagiat, karena saya juga dosen, saya punya nomor dosen, nomor induk dosen nasional, dan saya sudah bersertifikasi secara nasional. Kalau saya melakukan plagiatisme, sertifikasi saya bisa hilang nanti. Oke ya, begitu. Terakhir, ada yang perlu didiskusikan, perlu diusulkan? Kalau tidak ada, berarti mulai minggu depan kita sudah jalan sesuai dengan yang saya inginkan tadi ya. Oke. Jadi minggu depan kita ketemu lagi melalui Google Meet. Insya Allah melalui Google Meet minggu depan. Minggu depannya lagi kita nunggu kabar dari Prodi. Apakah kalau jadwalnya sih kita ketemu di kampus, di kelas. Tapi dilakukan cara hybrid katanya. Saya nggak tahu ya. Kalau hybrid lebih baik saya online semua daripada ketemu hybrid separuh masuk, separuh di rumah. Yang jadi masalah adalah alatnya di kampus sanggup nggak gitu aja. Karena saya harus ngidupin laptop, saya harus ngidupin infocus, dan saya harus ngidupin kamera. Saya minta kamera ke kampus. Jadi kameranya ada di depan saya, laptopnya di meja, infokusnya. Jadi yang hadir memperhatikan infokus, yang di rumah, kalau hybrid itu memperhatikan kamera. Ya. Oke, ada yang perlu didiskusikan terakhir? Tidak ada? Sudah cukup jelas ya? Oke, sudah cukup jelas semua. Dan insya Allah kita sepakat semua. Berarti minggu depan kita sudah akan masuk ke materi. Untuk hari ini kita hanya pengenalan dan kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Oke ya? Berarti e-learning masih kosong ya, Pak? E-learning masih kosong. Oh iya. Tadi saya barusan ya, e-learning masih kosong. Ya. Oke. Kalau tidak ada yang perlu didiskusikan, saya sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, meskipun sekarang kita sudah endemi katanya, bukan pandemi lagi, endemi kan ya, endemi COVID. Nah, tapi tetap di kampus ataupun dimanapun tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker tetap, dan itu yang kerasa sakit nanti kalau kita harus hadir di kampus, yang kerasa sakit jangan hadir, ditukar aja deh sama temennya yang mau hadir, karena
Omikron ini hampir mirip dengan flu. Ya, 3 minggu lalu anak saya kena, dicek badan panas, dicek ternyata terkena. Saya PCR juga Omikron katanya, tapi saya kasih obat flu 2 hari 3 hari sembuh dan normal. Harusnya kan 10 hari antigen ulang, saya 3 hari antigen ulang dan normal. Oke ya? Oke, terima kasih atas kehadirannya, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.